kami menyadari keberadaan kami saat ini Tuhan. Ketika kami boleh memasuki bulan yang terakhir daripada tahun ini, sungguh kalau secara akal logika manusia, kami tidak tahu bagaimana harus membuat perencanaan yang baik. Kami tidak tahu membuat rancangan-rancangan dalam hidup kami. Tapi kami tahu hari ini kami sampai di bulan yang terakhir, yaitu bulan Desember. Semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Bahkan ketika kami seringkali lupa akan Engkau, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Berapa kali pun kami terjatuh, Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang mengangkat dan menopang kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Nah, saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Hati kami sungguh rindu kepadamu Tuhan, karena kami sadar tidak ada lain tempat pertolongan, tidak ada lain tempat pengharapan. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saya dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Nah, hari ini saya mau ajak kita ya untuk sebentar untuk menyadari ya. Luar biasa ketika kita baru memasuki tahun yang 2024 kemarin di bulan Januari, penuh dengan tanda tanya, sanggup nggak kita melewati? Bisa nggak kita menjalani tahun ini? Tapi ternyata kita sampai pada hari ini. Dan kadang-kadang yang kita ingat itu adalah masalahnya. Seringkali yang kita ingat itu adalah persoalannya. Kita tidak menyadari bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai dengan hari ini. Katakan amin. Jadi untuk itu saya percaya hari ini, kalaupun di hadapan kita ada hari-hari yang kita belum pernah jalani sebelumnya, tapi hari ini kita tahu sebagaimana Tuhan telah menolong kita, Tuhan pasti akan tetap menolong kita melewati hari-hari di hadapan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh Yesusku,
di bulan 12 ini kita mau kembali merenungkan, ya, Bethlehem, tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Dan nanti sama-sama kita pelajari bahwa luar biasa. Kenapa harus di Bethlehem? Kenapa harus di dalam palungan? Seperti gak ada tempat yang lain, begitu ya. Tapi saya percaya ketika kita sudah memahami kebenaran ini, maka apa yang kita alami adalah kita akan mengalami anugerah damai, sejahtera, dan kerukunan di dalam hidup kita. Saya berdoa supaya di akhir daripada tahun ini, siapapun yang selama ini menyakiti perasaan kita, Pak, kita berdamai dengan dia. Siapapun yang mengecewakan kita, hari ini karena kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita berdamai dengan mereka semuanya. Dan bukan hanya kita kemudian berdamai lalu kita bisa hidup dalam kerukunan, tapi Tuhan sendiri berjanji, di mana ada orang-orang yang hidup dengan rukun, maka Tuhan memerintahkan berkat. Jadi bukan kita yang mengejar berkat, tapi Tuhan yang memerintahkan berkat atas hidup kita. Orang yang hidup berdamai dengan orang-orang yang sudah memusuhinya, itu pasti akan menemukan jalan keluar. Katakan amin. Orang-orang yang mau berdamai dengan orang-orang yang menyakiti perasaannya, itu adalah orang-orang yang akan menerima berkat dari Tuhan. Bukan mengejar berkat, tapi berkatlah yang akan mengejar kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, Lukas pasal yang kedua ayat 14 sampai yang ke-16. Boleh tampilkan slide-nya. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi janji Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 14 ini adalah orang-orang yang mengingat, orang-orang yang percaya. Berapa banyak yang percaya akan kelahiran Tuhan Yesus? Hari ini banyak sekali ya. Saya sedih juga. Berdebat aja kerjanya gitu. Saya mau katakan sama kita ya, hindari perdebatan. Kalau ada orang yang mau ajak kita berdebat, tinggalkan dia. Gak worth it. Gak worth it. Apa yang Bapak Ibu percaya, itu pasti Bapak Ibu rasakan. Kalau ada orang kemudian datang, lalu dia berkata, apa mungkin, apa benar kayak gitu, tinggalin aja. Tapi kalau dia bertanya sama kita, tolong beritahu sama saya, contoh begitu ya, baru kita kasih tahu, Pak. Tapi kalau dia bilang apa mungkin, ya kalau kamu nggak percaya, kamu mau apa sekarang? Mau dibuat percaya, duduk, kamu dengar aja. Pada waktu dia mau minta berdebat dengan kita, maaf ya, saya tak punya waktu untuk berdebat dengan kamu. Kamu lihat saya, karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem, Efrata. Kamu lihat saya, betapa bahagianya saya. Saya bisa tersenyum walaupun banyak masalah. Saya bisa yakin bahwa di tengah-tengah persoalan, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Katakan amin. Maka dia akan duduk dengan tenang dan mendengarkan kita. Jelaskanlah semuanya. Pada waktu dia hanya mau menantang kita, tinggalkan, Pak. Tak usah. Mau dia bawa bukti-bukti sejarah, terserah. Bilang saya gak ada waktu buat kamu. Tapi kalau kamu mau merasakan damai sejahtera yang kurasakan, mari kita duduk di sini. Jangan tinggalkan dia. Dia butuh damai sejahtera. Hari ini Tuhan berjanji, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka seharusnya ini menjadi perenungan bagi kita. Sungguhkah saya sudah menjalani hidup ini hari demi hari dalam damai sejahtera? Karena orang yang dalam damai sejahtera, dia akan tenang-tenang saja. Mau apapun yang terjadi, dia tenang aja. Mau dihina pun dia tenang aja.
Mau diperlakukan gak adil juga dia tenang aja. Mau dia kehilangan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya, dia tenang saja. Karena dia tahu. Yang menentukan hidupnya adalah Tuhan. Kalau dia hidup di dunia ini bukan karena dia yang mau. Siapa yang hidup di dunia ini karena dia mau? Angkat tangan. Aku kan mau hidup. Sabar dulu. Coba ingat ketika kita lahir, kita juga gak ingat gitu ya. Saya bilang ingat-ingat, sampai bisa ingat. Apa yang dikasih Tuhan? Seringkali kita lupa bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita pikir maunya kita, atau kita pikir itu maunya orang tua kita. Sehingga ketika kita berpikir bahwa hidup kita itu ada di dunia karena orang tua yang mau kita, kebetulan pula orang tuanya kepahitan. Lalu dia merasa dia sebagai anak yang tertolak. Ya, saya berdoa ya. Kita di sini banyak orang Batak ya. Saya berdoa pemahaman ini kalau udah ibadah di GBIJ City ini jangan lagi. Laki-laki dan perempuan sama, Pak. Saya ketemu dengan udah 4 saudara-saudara kita yang sakit. Tapi lama-lama saya pelajari, ini kayaknya salah nama. Romaito, Lamarito. Paham ya? Luar biasa efeknya terhadap mental daripada anak perempuan. Karena dibuat anak, aku berpikir betul, kenapa Lamarito? Iya dokter, karena udah lama kami tunggu. Lalu dia nggak boleh tunggu. Yang lain perempuan lalu dia kecewa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanpa kita sadari, seorang ibu, seorang bapak yang kecewa ketika yang lahir itu adalah perempuan, maka dia akan memberikan perlakuan yang tidak cukup baik. Saya katakanlah tidak cukup baik ya. Karena tidak seperti yang diharapkan. Kegembiraan daripada orang tua itu tidak sepenuhnya kepada anak yang baru dilahirkan. Dia menganggap arusnya bukan anak perempuan. Kemudian dia mungkin menganggap, aduh gawat ini kalau aku gak punya anak laki-laki, nanti siapa penerus keturunan? Aku bilang, apa urusan kita dengan penerus keturunan ini ya? Aku gagal paham juga kadang. Nah kita nanti udah mati. Yang kita teruskan apa? Hanya manusia gitu. Kalau sebatas hanya manusia kita teruskan, apalah manfaatnya? Tapi saya berdoa yang kita teruskan adalah iman. Mau anak kita perempuan, mau anak kita laki-laki, mau kita gak punya anak pun, saya mau katakan, ada begitu banyak kesempatan di mana kita bisa meneruskan iman kepada anak-anaknya. Ya udah jadi guru sekolah minggu, bilang. Banyak anakmu ngajar sana di PAUD. Banyak anakmu bilang, kenapa kau hidup di dalam keputusasaan? Lalu berkata Tuhan gak baik, tidak seharusnya begini. Saya kecewa, saya diperlakukan tidak adil. Kalau di dalam pesta gak dihitung kita dokter. Kau mau dihitung apa sama manusia? Bilang. Ya namanya adat Batak, sekali di atas, sekali di bawah juga ya. Sekali awak jadi raja, sekali jadi pembantu. Kan samanya. Tapi kalau kau mau jadi pembantu terus, bisa juga bantu-bantu gelar. Kan gimana dikasih terus kau posisi dan kedudukan, berbeda. Lalu kemudian tanpa sadar, hal ini merenggut damai sejahtera kita. Kita lupa seharusnya keberadaan kita di dunia itu siapa yang tentukan, Bapak Ibu. Hari ini udah tahu ya, berapa banyak yang mengerti bahwa kalau kita hidup karena Tuhan yang mau kita hidup. Mau menambahkan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah kita ke Bethlehem. Iya kan? Kita seringnya kemana?
Kita ke Bethlehem karena kita mau berjumpa bayi Yesus. Kita diajak ke Bethlehem supaya kita ketemu langsung dengan Yesus. Karena hari-hari ini kita sibuk pergi ke tempat-tempat yang kita pikir itu akan membuat kita senang. Kita pengen bersantai, kita pengen melepaskan segala beban ini, ya kan? Udah suntuk kita, gitu ya. Tapi hari ini saya mau katakan, siapapun yang mau pergi ke Bethlehem, maka yang dia jumpai adalah Sang Raja Damai, King of Peace. Berarti apapun keadaan kita, ketika kita sedang merasa tidak baik-baik saja, wajarlah ya, jangan pura-pura baik-baik, nanti sakit kepala. Kita sebenarnya gak baik-baik di dalam pikiran kita, tapi kalau ditanya orang apa kabar, baik. Kita senyum, baik. Orang ke-10 yang bertanya sama kita, apa kabar kau? Masih bisa kita bilang baik. Orang kedua, apa? Baik. Ya. Orang ke-10 bertanya sama kita, apa kabarmu? Nangis kita. Kok banyak kali nanya aku kabar apa? Satu kali, dua kali, tiga kali boleh lah Pak. Kita bilang ya baik-baik aja Pak. Padahal sebenarnya kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik. Banyak kita kemudian yang menutupi kenyataan kehidupan yang sedang kita alami. Banyak orang-orang yang kecewa dengan kehidupannya, khususnya saya katakan lah ya, dalam rumah tangga. Saya berdoa hari ini, dimanapun kita berada, kalau kita adalah orang yang sudah berumah tangga, kekecewaanmu atas rumah tanggamu, saya mau katakan solusinya adalah mari berbeda. Seberapa berat pun pernikahanmu kau rasakan, kau merasa gak adil, ya boleh aja. Suami baik katanya, suamiku baik ya sebenarnya, ya kan? Tapi mertuaku, itu kan bahasa-bahasa yang kita sebenarnya sedang pura-pura baik-baik gitu. Suamiku baik kali, tapi edaku gak dihargai aku, gak dipedulikannya kami. Tengoklah, rumah orang itu dibangun, kami yang menjaga mama ini dari mulai dulu sampai sekarang. Sakitnya orang ini, tapi ini ke sana dikasih hartanya. Kalau ada seperti itu kita hari ini, nyanyi dulu kita. Oh Yesusku. Ayo nyanyi sama-sama. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,
benci nang di hati. Kenapa kita harus benci? Kita bilang karena kita tahu Tuhan Yesus membela kita. Kenapa kita harus benci sama dia? Karena kita tahu dia cuma kurang bahagia. Nah, ini pelajaran yang penting ya. Ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Saya tadi masih berpikir, Tuhan kenapa harus Bethlehem? Kenapa harus Bethlehem? Ternyata di Alkitab dicatat banyak tokoh-tokoh Alkitab itu lahirnya dari Bethlehem. Lalu kenapa harus dari Bethlehem Tuhan? Ternyata Bethlehem itu dikatakan kota yang kecil, tak terhitung, dianggap gak ada. Paham ya? Siapa sering dianggap gak ada? Tertawa lah. Kalau hari ini kita sedang dianggap gak ada sama dunia, kita tahu kita. Karena kita tahu Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan menolong kita. Amin. Udah mau ke Bethlehem? Kita ke Bethlehem karena kita tahu tempat itu gak ada yang lihat. Gak ada, cuma kita gak apa-apa. Tapi kita tahu di situ ada Tuhan Yesus. Kau mungkin mencari-cari sama siapa kau bisa minta tolong. Aduh, aku udah bingung. Ke Bethlehem. Di situ ada Yesus. Amin. Saya mau berikan kesaksian. Pada waktu 25 tahun yang lalu, papaku meninggal dunia. Itu aku baru masuk tingkat 1 kuliah. Gak ada uang. Gak ada tabungan, Pak. Tidak ada tabungan ditinggalkan. Karena waktu itu papaku PNS belum melewati setengah masa pengabdian katanya, sehingga pensiunnya hanya setengah aja. Waktu itu 900.000. Jadi saya anak yang paling besar, ada 3 adikku di bawah, yang paling kecil itu SMP. Orang bilang udah kok tenang aja, pasti ditolong. Ya oke. Lalu aku pikir aku berarti harus minta tolong dong sama orang. Aku datang, tolongin dong. Enggak. Tolonglah, enggak. Kurasa waktu itu ada 10 atau 12 orang yang kupikir bisa tolong aku. Dan tak satu pun yang menolong. Tapi pada waktu kemudian, udah Tuhan, nyerah. Bilang, udah minta tolong aku. Tiba-tiba ayat firman Tuhan mengingatkan, jangan kau berharap sama manusia. Lalu aku bilang sama Tuhan, benar kali ini Tuhan, benar. Gak akan berharap sama manusia manapun. Aku bilang, aku berharap sama Tuhan aja. Datang pertolongan itu, Pak. 1 datang, kau mau? Ya mau lah. Sok datang lagi, kau gak mau? Ya mau lah. Dari situ aku belajar, Pak. Berharap sama Tuhan saja itu pasti tidak mengecewakan. Tapi kalau kita berharap sama manusia, ya boleh-boleh aja. Kata orang dia baik. Orang bilang gitu sama kita, kok minta tolong sama dia aja. Itu nggak bisa 100%. Karena ada kalanya manusia itu kemudian mengalami persoalan dia dong. Ketika orang sedang mengalami persoalan, boro-boro dia mau nolongin orang. Dirinya pun dia sedang dalam kesulitan. Maka yang mau saya katakan adalah udah sama Tuhan aja. Percaya sama Tuhan aja. Pada waktu kita percaya sama Tuhan aja, ada damai sejahtera, Pak. Hati kita tenang. Ya udah deh Tuhan, Kaulah yang tahu. Besok kita makan apa pun kami nggak tahu, aku Tuhan. Orang bilang, gimana? Kau nggak sekolah lagi? Ya aku mau sekolah, tapi nggak ada uangnya. Ya aku tunggu aja dari Tuhan. Diproses Tuhan lagi, gagal. Terbuka jalan ketika aku tak berpikir itu jalan. Dari situ aku belajar. Kayaknya di rupa Tuhan itu ya. Ketika ketemu jalan buntu, bersukacita kok Joseph itu jalan buntu itu adalah cara
yang bisa membuka jalan. Saat tidak ada jalan, Dia pasti akan buka jalan yang terbaik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Udah senang walau nggak ada uang. Aman aja kita senang walau nggak ada duit. Karena aku percaya Allah itu adalah Allah yang memiliki segala kekayaan. Kenapa kau harus takut, men? Tuhan akan sediakan semua tepat pada waktunya. Tapi satu hal yang lebih menarik lagi adalah Yesus lahir bukan hanya di tempat yang tidak terduga, tapi di tempat yang gak masuk akal, di Palungan. Tahu gak kenapa dia harus lahir di Palungan? Pada waktu masa ini Herodes itu sedang mencari-cari semua bayi yang baru lahir, benar ya? Dibunuh semua. Mana masuk di akal Herodes dan para tentara mencari orang melahirkan di kandang domba. Jadi kalau sekarang hidup itu kayaknya hidup kita itu gak dipandang orang ya. Aku mau bilang, kau sedang diselamatkan Tuhan. Kau sedang ditolong Tuhan. Seakan-akan memang orang menghimpit kita. Santai bro. Itu cara Tuhan menolong kita. Karena Tuhan harus menunggu waktu yang tepat. Kapan Dia mengangkatmu. Karena kalau salah-salah kau mengangkat dirimu, kita sama kayak Saul. Diangkat oleh manusia, dijatuhkan oleh ya dong. Tapi Daud diangkat oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menurunkan Daud, karena Tuhan yang Maha Kuasa yang membela Daud. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Udah, siapa punya banyak masalah katakan. Kok bisa kalian gak ada masalah? Aku mau udah belajar. Ada caranya. Itu gak ada masalah. Ada nih kan. Tapi ingatlah Bethlehem, kau merasa hidupmu dalam masalah, sebenarnya Tuhan sedang menolong kita. Sama seperti Yesus, sama seperti Yusuf dan Maria. Tuhan izinkan mereka harus sampai di Bethlehem, di Palungan. Sebenarnya cara Tuhan adalah untuk menolong mereka supaya selamat. Bilang kiri kananmu, supaya kamu selamat. Jadi senanglah dapat masalah bilang. Iya kan? Saya iyakan aja. Saya teringat dengan beberapa bulan lalu Pak, yang pesawat jatuh di Brazil. Saya selalu bilang ini, ya. Di awal dilaporkan semua penumpang meninggal dunia, diralat kemudian ternyata ada satu penumpang yang selamat. Bapak Ibu tahu kenapa dia selamat? Terlambat dia sampai ke bandara. Ada yang mau terlambat? Udah dibeli tiket, mana mungkin aku terlambat? Kita kejar, jangan sampai lolos, ya kan? Bahkan katanya dia ketika di bandara Pak, itu masih dia lihat pesawat dan masih ada orang yang proses boarding. Maka dia bilang, nggak Pak, saya bisa lari, saya nggak perlu apalagi masukkan ke bagasi, nggak perlu. Saya lari aja di sana. Tapi dihalang sama petugas. Nggak tahu tuh kalau kita itu ya, mungkin udah kita sogok dia kan, udah lah, apa ajanya, udah yakin lah, gimana, sogok dia kan. Berapa lah rugi 500.000, itu harga tiketnya 3 juta bilangnya. Gak apa-apa lah Pak ini Pak, nggak bisa. Atau mungkin ada yang jago karate, bukan karate lah kamu, biar lewat aku. Katanya kan. Lah dia naik di pesawat 40 menit di udara, jatuh pesawatnya. Saya mau katakan begini, kalau ada persoalan yang datang dalam hidup kita, jangan lawan. Pikir dulu Bethlehem. Tanya dulu sama Tuhan, lu mau apa Tuhan? Secara manusia aku gak mungkin mau terlambat. Tuhan pasti akan kasih tahu. Tenang aja, kamu tenang aja sih, tenang aja. Berat pun masalahmu, jangan kau sedih. Karena Tuhan sedang menolongmu.
bilang, cuma dua yang orang terlambat dalam hidup ini. Yang pertama dari orang lain, kayak gue bilang tadi, datang penjaga, dihalangi kita. Bisa aja kita sogok. Kalau kita sogok mau dikasihnya, mati kita. Jago kita nanti kita hajar dia, jatuh dia, kita tarik ke pesawat, jatuh kita. Kan gitu perasaan kita sama orang yang jahat sama kita. Mau kita tonjok. Kalau bisa, aduh, gak usah ada di dunia ini, kita bilang. Itu perasaan yang memang secara manusiawi itu memang akan kita rasakan. Kan kita pikir, aku punya rencana loh. Aku punya rencana ini udah khusus matang-matang ini. Masa kau gagalkan rencanaku? Lalu kita marah. Andai kata marah kita kemudian kita lakukan perbuatan-perbuatan, aduh, yang akhirnya kita bisa lolos dari persoalan itu, tapi ujungnya mau menanti kita, atau persoalan yang lebih besar sedang menanti kita, Pak. Yang kedua, penyakit, Pak, di tubuh kita. Bisa sih kita terlambat ke bandara, kenapa? Tiba-tiba sakit kepala. Cari obat dulu lah, sakit kepalaku. Gara-gara mencari obat, mana obat? Mana? Di situ, kata istri kita, ya kan? Kau bilang di sini, udah sakit kepala, kau cari dulu, berantem dulu sebentar, ya kan? Andai kata istrinya mungkin cepat sigap tangkap, ya kan? Oh ini siap. Dikasihnya paracetamol. Gak jadi dia sakit kepala. Cepat dia datang ke bandara. Gak bema, mati. Jadi kadang-kadang kalau pasangan kita itu kayaknya, aduh kok orang berkali kau ya. Tenang, pergi lu Bethlehem. Biar tenang hatimu. Tuhan sedang bekerja. Karena dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Apa yang kau rasakan hari ini? Ada hambatan, itu Bethlehemmu. Ada persoalan, itu palunganmu. Yesus lahir di sana. Pergi ke Bethlehem, jumpai Yesus. Maka kau akan menemukan jalan yang terbaik nanti. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di masa depan. Katakan Tuhan ada di masa depan. Boleh kita buat rencana, boleh. Tuhan gak larang kita buat rencana, tapi kita cuma bisa lihat sekarang. 10 detik dari sekarang kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Kita cuma bisa buat rencanaku ini Tuhan. Tapi kan Tuhan yang tahu apa yang bisa terjadi di hadapan kita. Gak pernah pula aku belajar, tiba-tiba Tuhan ngomong ke kuping kita, batalkan rencana kamu. Gak pernah. Kalau manusia itu udah buat rencana, otaknya udah terfokus sama rencana itu. Kalau ada suara yang bilang batalkan rencana, pasti kita bilang, penyelawan. Pak, maka Tuhan harus mengintervensi rencana kita, karena Dia sayang sama kita. Amin. Hari ini bisa berdamai dengan semuanya. Orang jahat datang ke hidupmu, itu rencana Tuhan supaya kita selamat. Kita direndahkan oleh manusia, itu rencana Tuhan, karena Tuhan yang mau mengangkat kita. Karena kalau manusia yang mengangkat kita, manusia pula akan menjadi. Paham kan? Paham kalau kita direndahkan manusia, kita bilang gitu, yes. Aku tahu, kalau manusia yang mengangkat, manusia yang merendahkan. Tapi kalau manusia yang mengangkat kita, kalau Tuhan mengangkat kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Katakan amin. Ayat yang terakhir. Nah, biar ini menjadi pesan Natal bagi kita, supaya kita rajin-rajin ke Bethlehem. Rajin-rajin ke Bethlehem. Mana slide yang terakhir? Atau ayatnya aja buat. Udah tahu lah semua ya. Roma 8 ayat 28. Tampilkan ayatnya aja, penutup. Bethlehem itu berbicara tentang rencana Tuhan yang lebih dari rencana kita. Amin. Di Bethlehem lah Tuhan memproses segala sesuatu untuk memberkati kita. Prosesnya tidak enak. Maka kalau kau rasa tidak enak sekarang ini, bersukacitalah. Berarti Tuhan yang sedang memproses kita. Karena Dia adalah Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Di akhir daripada tahun 2024 ini, saya berdoa, kumpulkan semua rencana kita,
kumpulkan semua persoalan kita, datang ke Bethlehem, berdamai dengan semua itu. Karena kita tahu ada Yesus di sana. Kalau Yesus di sana, Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan, Dia mengasihi setiap kita. Maka Dia mulai di dunia ini. Kalau Dia mengasihi kita, bukankah Dia tidak akan memberikan segala yang terbaik untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan rumah tangga kita? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kemuliaan bagimu. Mari kita bangkit berdiri di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau setiap bulan 12, bulan Desember, kami berulang kali diingatkan kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus berbicara tentang rencana Allah yang sangat mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa luar biasanya pesan Natal yang kita terima di setiap penghujung daripada tahun yang sudah kita lewati. Hanya untuk mengingatkan kita, mari ke Bethlehem. Di sana Yesus lahir. Mari ke Bethlehem, apapun masalah dan persoalanmu, mari ke Bethlehem. Berdamai dengan semua orang. Nah, pada waktu kita berdamai, Tuhan yang akan menjadi pembela dan penolong kita. Hari ini kami sadar, Tuhan, sungguh kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Bukan tidak sedikit hari-hari di mana kami melupakan Tuhan. Bukan tidak sedikit di mana hari-hari kami hidup di dalam kekecewaan. Bukan tidak sedikit kami hidup di dalam hari-hari di mana kami merasa putus asa. Kami seakan-akan kehilangan pengharapan. Kami seakan kehilangan pertolongan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem, Yesus yang lahir di Palungan adalah Yesus yang mengasihi setiap kami, membela setiap kami, menolong setiap kami, memberkati setiap kami. Natal ini akan menolong kami. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Tuhan pasti akan menyembuhkan penyakit kami. Tuhan pasti akan menjamin masa depan kami. Tuhan pasti akan menjamin gerejanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan akan kasih setiamu yang kekal untuk selama-lamanya. Manusia boleh mengecewakan, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi kami percaya untuk selama-lamanya Tuhan hanya mereka-rekakan kebaikan dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara pada sore malam ini Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam pikiran kami. Kami percaya sedetik pun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami hanya perlu memalingkan pandangan kami dari persoalan, dari masalah, dari orang-orang yang menyakiti kami. Kami memalingkan wajah kami, mata kami, pikiran kami kepada bayi Yesus yang ada di Palungan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang menggembalakan di tempat ini. Tambah-tambahkan roh hikmat bijaksana. Tambah-tambahkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk gereja ini semakin memberkati lebih banyak orang. Aku percaya Tuhan akan menyatakan mujizat-Mu, kemuliaan